Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan nikmat sehat kepada kita. Salat serta salam kita curah limpahkan juga kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan materi kita masih di turunan. Mungkin materinya untuk UTS sampai materi yang hari ini, minggu depan review dan nanti UTS ya, kira-kira seperti itu. Oke, saya share screen dulu, khawatir lupa. Sudah terlihat? Ada Pak kelihatan. Oke, kita review dulu. Nah, materi minggu lalu kita udah belajar materi turunan dengan rumus perkalian ya. Kalau rumus perkalian, kalau saran saya ngapalinnya dibalik ya. Jadi F aksen G ditambah F G aksen gitu ya. Tapi belakangnya sebenarnya kasih X lah ya. Karena ini sebuah fungsi. Nah, ingetin F aksen G ditambah FG aksen gitu. Nah, nanti ingat-ingat juga yang ini karena memang nanti materi hari ini kita menggunakan rumus ini juga untuk turunan yang lain ya sebenarnya. Oke, selanjutnya juga ada quotient rule atau pecahan, aturan pecahan. Kalau aturan pembagian lah gampangnya. Ngapalinnya sama, F aksen G. Kalau pembagian itu dikurangi F G aksen. Seperti tadi ya, dikasih X. Nah, kalau turunan itu dikasih pembagi atau penyebut, yaitu fungsi yang di bawah, yaitu G, dikuadratkan. Nah, kalau bentuk ini, itu wajib yang atas itu fungsi F, yang bawah itu fungsi G. Nah, kayak gitu. Jadi bentuknya kayak gini. Jadi kenapa ngafalinnya ditukar? Biar gampang, rumusnya sama kan, F aksen G, FG aksen. Jadi hanya sekali menghafal aja. Bedanya kalau perkalian itu tambah, pembagian itu kurang. Nah, ini contoh-contohnya. Minggu lalu juga membahas kalau fungsinya itu pangkatnya negatif atau apakah bisa atau ada aturan lain. Enggak, ternyata sama, pangkatnya dikurangi. Kalau turunan pangkatnya dikurangi. Minggu lalu juga sudah membahas turunan trigonometri seperti ini. Turunan dari sin itu cos, turunan dari cos itu min sin. Gitu ya. Nah, ini trigonometri yang lain. Nah, kemarin juga udah sepil-sepil chain rule. Oke, seperti ini. Jadi intinya rumusnya seperti ini, yaitu ketika ada komposisi fungsi yang bawah aja ya. Fungsi turunan fungsi f, yang mana fungsi f itu dalamnya itu mengandung fungsi g, yang mana fungsi g itu variabelnya x. Oke. Fungsi f variabelnya itu fungsi gx, fungsi g ya. Nah, fungsi g itu variabelnya x. Untuk mencari turunannya adalah turunan fungsi f dulu yang variabelnya g, lalu turunan dari fungsi dalamnya yaitu gx. Sehingga kalau misalkan ada komposisi fungsi yang misalkan ya, turunan dari fungsi f yang di dalamnya mengandung fungsi g, yang di dalamnya mengandung fungsi h, terus satu lagi lah i baru x gitu ya. Nah, segini. Nah, ini cara nuruninnya adalah fungsi f bla 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 nanti dikali si g bla 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 gitu ya,
berarti fungsi yang dalamnya maksudnya bla 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 itu ya. Terus dikali fungsi i, turun fungsi i dalamnya ya, yaitu si x. Nah, seperti itu. Cuma seiring berjalannya waktu sebenarnya sih mudah ya, tidak usah dihafal, ini mudah. Tetapi kalau misalkan untuk awal-awal ini supaya ngerjainnya seolah-olah nggak menurunkan, kita bisa menggunakan model DUDX ini. Nah, ini contohnya. Nah, kita juga masuk ke materi hari ini. Kita mulai dari sini, dari aturan rantai, terus aturan tingkat tinggi, sama aturan implisit, turunan implisit ya. Oke, kita ulang. Cari turunan dari fungsi berikut. Nah, ini bentuknya y sama dengan ya. Jadi sebenarnya ini kalau bentuknya gini kayak bukan fungsi ya. Nah, kalau fungsi itu biasanya pakai fx sama dengan. Tetapi kenapa di sini pakai y? Karena asumsinya ini variabelnya 2, jadinya x dan y saja. Sehingga variabel bebasnya x, variabel terikatnya y, yang mana y itu adalah si nama fungsinya, yaitu fx. Oke. Sedikit dibahas itu karena nanti ada itu ya gitu ya. Oke, kita lanjut di sini. Jawab. Berarti kalau kayak gini, kita lihat fungsinya. Oh, ini harusnya kita memandangnya ini harusnya x pangkat 5, artinya ini adalah sebuah fungsi. Ya udah kita tulis aja u gitu ya. Sehingga misal u sama dengan oke, gini aja dulu dari yang paling luar. Ini u ya. Ditulisnya di situ. Misal u adalah 3 min 2x ya. Oke, sehingga y sama dengan u pangkat 5 gitu kan. Oke, tulis di atasnya y sama dengan 3 min 2x pangkat 5. Artinya nih u pangkat 5. Berarti dy du-nya sama dengan ya udah turunan fungsi y variabelnya u, berarti kayak x pangkat 5. Ya udah kan u pangkat 5, 5-nya taruh depan, pangkatnya kurangnya 1 atau 5 u pangkat 4. Nah, yang selanjutnya yang ini u itu kan 3 min 2x, berarti du dx atau turunan u terhadap variabel x, turunan dari 3 0, turunan dari 2x 2 kali 1 kan, berarti 2. Intinya sih ininya aja yang ditulis, min 2, selesai kan kalau turunannya, jadi nggak mikir. Sehingga dy dx sama dengan dy du lalu du dx. Dy du itu dari yang luar dulu, berangkatnya dari y, lalu fungsi yang lebih dalam dan seterusnya. Dy du itu 5 u pangkat 4 dikali du dx itu min 2. Sehingga ada gabungin aja ya, min 10. U-nya siapa? 3 min 2x pangkat 4. Selesai. Kayak gitu ya, mudah. Oke, di save dulu. Nih, di print screen biar sambil ditelaah nggak apa-apa. Oke. Lanjut contoh yang lain. Cari turun fungsi. Nah, bentuknya gini, balik lagi. Dulu waktu kita belajar sebelum turunan komposisi fungsi lagi mengulang, itu ada bentuk x pangkat, terus sin dan cos, dan seterusnya. Itu bentuk yang normalnya. Kita bahas. Sehingga bentuk sin bla 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 normalnya itu harusnya sin x. Artinya kalau nggak kayak gini, ini sesuatu nih.
Sehingga ya udah kita misalkan U ya. Nah, misal U sama dengan X kuadrat plus X. Nah, biar cepat kita cari turunannya aja. Ini variabelnya udah U, berarti du dx. X kuadrat berarti 2-nya terdepan, X pangkat 2, 2 kurangi 1, 1. Nggak usah ditulis. Kalau X doang berarti turunnya 1. Nah, sehingga si Y ini yang asalnya sin X kuadrat plus X menjadi sin U. Sehingga turunannya dy variabelnya U ya, du berarti turun dari sin cos U. Udah. Sehingga dy dx sama dengan dy du dikali du dx. dy du-nya yang ini cos U dikali du dx berarti yang ini 2x plus 1. Cos U. U-nya siapa? U-nya yang ini ya. X kuadrat plus X. Dikali 2x plus 1. Selesai. Nah, kalau sebenarnya kalau menghafal rumus yang tadi, turunannya yang F di dalamnya G, di dalamnya X, diturunkan. Nulisnya gimana ya? Yang tadi lah. Oke, salah ini. Bentar, kita pelan-pelan ke atas. Oh, pakainya dx. Oh, tapi belakangnya f aksen ya. Ya udahlah, kita ikutin. Dx dari f yang mana dalamnya itu g, dalamnya itu x. Ini tinggal turunan dari f yang dalamnya bla bla bla, yaitu yang ini. Terus dikali yang fungsi yang lebih dalamnya itu gx. Ya udah. Sama kayak ini. Berarti turunan sin yang ini terus turunan dalamnya yang ini, berarti turunan dari sin cos, dalamnya itu kita tulis lagi x kuadrat plus x dikali turunan yang dalamnya x kuadrat plus x, turunannya ya 2x plus 1. Sama ya. Nah gitu, masih terserah, yang penting benar. Jadi sebenarnya caranya ada banyak. Tapi kalau saran saya untuk yang ulangan pakainya yang dx ini aja nulisnya ya. Kayak dimisalkan gitu sehingga runtutannya jelas. Nah, bentuk ini cari turunan dari fungsi ini. Nah, ini terlihatnya nggak aneh ya. Sebenarnya ini salah. Nggak salah ya. Aneh maksudnya. Ini kita tulisnya gini aja biar gampang. Ini kalau kayak gini kelihatannya ya kalau yang enggak jeli nanti fungsi paling luarnya sin. Nanti fungsi dalamnya sin pangkat 4. Fungsi dalamnya 3x kuadrat. Gitu ya. Ini salah. Ya. Yang benar adalah y, kita tulis ulang. Aslinya ya bentuknya gini, sin 3x kuadrat pangkat 4. Nah, aslinya gini. Biasanya soal-soal bentuk ini saya keluarkan di soal ujian karena soal mudah tapi harus teliti gitu dan ada triknya walaupun sedikit. Oke, kita lanjutkan. Nah, misal yang ini adalah U, berarti U sama dengan sin. Oh, dari dalam dulu, dari dalam. Oke, sebentar. Yang dalam harusnya kan sin X, ini bukan X. Ya udah kita dari dalam, misalkan ini U. Misal U sama dengan 3x kuadrat. Lain sekalian aja lah. Du dx-nya sama dengan 2 taruh depan. Berarti 3 kali 2, 6. X pangkat 2 kali 1, 2. Oke. Lalu, oh ini harusnya sekian pangkat 4. X pangkat 4. Bukan. Ya udah kita kasih V. Berarti V pangkat 4.
Nah, misalkan V sama dengan sin U ya, berarti sin U. Berarti dV du sama dengan turun dari sin cos U. Nah, satu lagi. Berarti kalau yang ini V, ya udah Y itu berarti V segini kan V pangkat 4 ya. Berarti dy dV sama dengan ya V pangkat 4, 4-nya taruh depan, pangkatnya kurangi 1 jadi 3. Udah. Sehingga dy dx sama dengan dy tadi yang fungsi agak luarnya yang ini V ya, dy dv dikali fungsi yang lebih dalam dv du, fungsi lebih dalam lagi du dx, du dx, dv du, dy dv ini ya 4 V pangkat 3 dikali dv du yang ini cos U dikali du dx 6x. Nah, kita tulis ulang di rapihan V itu siapa? V itu segini kan? Kita tulis ulang, sin 3x kuadrat 4 sin 3x kuadrat dia pangkat 3 ya. Dikali cos U. U itu 3x kuadrat. Berarti cos U-nya kita ganti 3x kuadrat. Dikali ini 6x. Udah selesai. Kayak gitu. Ini soal UTS. Ada yang kayak gininya ya. Jadi harus banget belajar. Oke. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Jadi yang selanjutnya adalah high order derivatif ya. Kayak lihat di buku aja deh biar tampilannya gede. Bukunya masih sama pakai yang kayak gini gambarnya dan tinggal di download aja. Ini halaman yang tadi. High order derivatif. Kayaknya bukan deh, kelewat ya. Oh, kelewat. Nah, ini. High order derivatif. Sebenarnya apa? Singkat cerita biar nggak usah dibaca ya. Intinya turunan itu kan kita nyari turunan diturunin sekali doang. Sebenarnya bisa nggak sih diturunin lagi? Ternyata bisa. Contohnya di sini. Fx itu 2x pangkat 3 min 4x kuadrat plus 7x min 8. Diturunin sekali aksen ya. Diturunin lagi aksen aksen berarti ya. Diturunin lagi turun ketiga. Turun lagi turun keempat. Nah, bisa nggak? Ini bingung. Emang ada notasinya ya? Ternyata ada. Nah, di sini dijelaskan notasinya. Nah, ya pertama ini F aksen notasi. Nah, jadi bentuknya turun pertama itu aksennya 1, turun kedua itu aksennya 2, turun ketiga aksennya 3, turun keempat kayak pangkat tapi pakai kurung. Ini turunan keempat, bukan F pangkat 4. Sampai turunan ke N, tulisannya F pangkat kurung N gitu ya. Kalau notasi Y sebenarnya sama ya penulisannya. Ini dalam pelajaran turunan ini kita nggak dikenalkan cara penulisan ini ya, tapi ternyata ada. Oke, yang selanjutnya ini dx notation. Nah, makna turunan kesekiannya itu d-nya kayak pangkat ya. D pangkat 1 nggak ditulis, D pangkat 2 berarti turun kedua, D pangkat 3 turun ketiga, dan seterusnya.
Nah, termasuk bentuk ini bentuk yang cara menurunkan nyari turunannya simple dan jelas ya. Turunan dari kesekian n variabelnya x ya terhadap fungsi y gitu ya, jelas. Termasuk yang ini. Leibniz notationnya d dx, d pangkat 2x kuadrat, d pangkat 3, dy, dx pangkat 3. Nah ini, kalau yang bagian ini saya kurang nemu. Kenapa yang penyebutnya si x itu pangkat 3? Mungkin ini menerangkan bahwa variabelnya udah dipakai 3 kali, nurunin. Kalau D3 kan derivatif 3 kali gitu ya. Mungkin seperti itu ya. Oke, seperti itu tulisannya. Contohnya di sini, jika y adalah sin 2x, cari turunan ketiga, keempat, sampai ke 12. Repotin. Turunan kedua, turunan pertama 2 cos 2x. Turunan ketiga min 2 kuadrat sin 2x. Turunan ketiga min 2 dan seterusnya. Sampai turunan ke-12 itu 2 pangkat 12 sin 2x. Kok bisa kayak gitu sih? Sebenarnya ini pakai pola ya. 2x itu jadinya kan turunannya kayak tadi aturan rantai, sehingga cos x turunnya jadi sin x gitu ya kira-kira. Nah, turunan dari 2x itu 2, makanya di sini dikali 2. Jadi min 2 dikali 2. Oke, sehingga min 2 kuadrat. Min 2 kali 2. Kali ini min 2 kali 2 kali 2. Ya, dan seterusnya ya. Ya benar sih. Polanya jadi positif, negatif, negatif, positif, positif, negatif, negatif, positif, positif, terus kayak gitu ya. Polanya depannya. Karena yang membuat berubah itu pada saat menurunkan cos. Nih, cos ke sin dia berubah. Nanti cos ke sin berubah lagi jadi negatif dan seterusnya. Jadi kayak gitu. Oke, ada contoh soal nggak? Oh, nggak ada. Berarti nggak usah. Berarti cepat selesai. Nah, satu materi lagi. Nah, yaitu aturan implisit ya. Oke, kalau di buku gimana? Kita pakai baca yang di buku dulu. Ini implicit differentiation. Nah, singkat cerita, in the equation y pangkat 3 plus 7y sama dengan x kuadrat, we can solve for y in the term of x. Nah, singkat cerita bentuk kayak gini nih. Ini kalau mau nyari penyelesaian itu agak susah. Jadi gimana? Nah, di sini makanya turunan implisit. Nah, di sini kita shortcut aja, nge-cheat aja nanti ini untuk materinya. Silahkan dibaca di bukunya. Nah, singkat cerita bentuknya kita lihat contoh-contoh sebelumnya. Oke, contohnya di sini misalkan. Nah, tadi sudah dikasih clue. Kita menurunkan fungsi dalam bentuk y. Y itu ternyata variabel yang artinya itu adalah 3x min 3 min 2x pangkat 5. Gitu. Nah, sehingga kalau misalkan ada y kuadrat dikurangi y sama dengan bla 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 bla, berarti ini kuadrat pangkat 3 dikurangi ini kuadrat sama dengan bla 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 tadi. Jadi sebenarnya panjang. Biar singkat, ya udah y aja gitu. Sehingga kalau mau nurunin gimana biar nggak repot yang variabel tadi. Nah, kalau kemarin kan aturan rantai, kalau ini agak sedikit beda. Sudut pandangnya juga beda. Jadi di sini turunan implisit itu tuh lucu, langsung aja turunin kepada setiap sukunya. Contohnya di sini.
Oke. Contohnya di sini aslinya kan Y pangkat 3 plus 7Y sama dengan 8. Kita turunkan. Nah, kalau diturunkan kan kita harus mencari tahu dulu Y itu siapa. Sehingga nanti Y pangkat 3 dioperasikan secara aljabar nemu. Terus 7Y juga nemu sehingga bla 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 sama dengan persamaan yang baru. Cuma itu repot kan. Nah, sekarang ada cara yang lebih mudah. Hantem aja setiap suku diturunkan, ceritanya gitu. Nah, misalkan di sini contohnya balik lagi Y pangkat 3 plus 7Y sama dengan 8, kita turunkan setiap suku. Yang pertama Y pangkat 3 diturunkan, 7Y diturunkan. Lalu di sini ini aslinya X pangkat 3 ya. X pangkat 3 diturunkan. Nah, dapatnya bentuknya gini. Ini makin notasi DX D pangkat 3 Y pangkat 3 DX. Ini diturunkan lah intinya ya. Kalau yang di DX tuh cara bacanya enggak mudah ya, muter-muter. Kalau pakai DX mah cepat ya. DX dari gitu ya, turunan dari Y pangkat 3 gitu. Turunan dari 7Y sama dengan turunan dari X pangkat 3. Turunan dari Y ya gampang ya, turunan dari Y DX. Ya, turunan dari Y 1 ya, berarti tinggal 7. Oke, 7. Turunan dari X pangkat 3, 3X kuadrat. Turunan dari 3Y kuadrat. 3Y, Y pangkat 3, 3Y. Jadi dapat ini. Nah, setelah selesai, kan kita mencari turunan dari Y kan? Atau DYDX. Turunan YY itu adalah DYDX. Nah, sehingga dibuat bentuk DYDX sama dengan bla bla bla. Nah, ini tujuannya adalah mencari DYDX sama dengan apa gitu. Nah, kenapa notasi di sini menggunakan DYDX? Karena supaya lebih mudah menuliskan di sininya. Jadi DYDX sama dengan. Nah, tapi di sini di contoh ini masih belum lengkap ya. Kita cari contoh yang yang lebih lengkap. Oh, nih, contohnya di sini. Turunan dari 4x kuadrat Y. Lihat sini. Oke, nah ini. Turunan dari x kuadrat Y. Bentuknya malah jadi segini nih. Turunan dari 3Y ini. Turunannya di sini ada 2. Loh, kok ada 2 suku? 4x kuadrat Y diturunkan menjadi 4x kuadrat dikali DDX ditambah Y dikali 8x. Kenapa? Nah, ternyata ini menggunakan apa namanya? Rumus perkalian. Ternyata di sini ada perkalian ceritanya, yaitu 4x kuadrat dikali Y. Sehingga 4x kuadrat anggaplah F, Y itu anggaplah G. Jadi rumusnya F aksen Y. Oh, ini kebalik ya kira-kira gitu ya. Berarti yang diturunkan 4x kuadrat nih ya, 8x, Y-nya masih. Terus satu lagi yang diturunkan 4x kuadrat, Y-nya itu DDX, 4x kuadrat masih. Sehingga kalau bentuknya variabel ada 2 gini diturunkan menjadi ada 2 suku. Oke, untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal. Nah, di sini. Cari turun dari fungsi berikut. Oke. Berarti di sini pakai DDX ya. DY D 4x pangkat 3 DX ditambah D 7x Y kuadrat DX sama dengan D 2Y pangkat 3 DX. Ini juga kita sambil belajar ya, saya juga belum tahu nih jawabannya apa ya. Oke, yang pertama turunan dari 4x pangkat 3. Berarti 4 kali 3 12 ya. 12x pangkat 3 kurangnya 1 2. Ditambah. Nah, ini ada 2 nih variabelnya. Berarti biar gampang kita kasih tanda. Yang pertama dituruninnya 7x dulu. 7x turunannya sama dengan 7.
Y kuadratnya masih tetap. Ditambah yang diturunkan sekarang Y kuadratnya. Oke. Nih, lihat. Di sini. Berarti D Y kuadrat DX gitu kan. Wah. Berarti 7X D Y kuadrat DX gitu. Oh, ini sama dengan 2Y pangkat 3 turunannya 2 kali 3 6. Y pangkat 3 kurangi 2 3 ya. 3 dikurangi 1 2. Nah, di sini nih. Jangan ngelamun, kita tulis lagi sama dengannya di kanan ya. 12x kuadrat ditambah 7y kuadrat ditambah 7x. Nah, turunan y kuadrat itu adalah apa? 2y dy dx. Oke. Coba ditelaah dulu. Ditelaah dulu, coba. Kenapa enggak 2 dy dx? Oke. Sama dengan 6y kuadrat. Oke. Kita lihat contoh yang tadi. Oh, ada di buku ya. Oke. Di sini terlihat bahwa turunan y itu dy dx ya. Kalau turunan y kuadrat berarti oke. Ada lagi nggak contohnya yang pangkatnya y-nya pangkat 2? Nih, pangkat 2. Coba ada enggak? Ada nih 2 y dy dx. Oke. Nah, ini 2y dy dx. Turunan dari y kuadrat adalah 2y dy dx gitu ya. Kenapa? Sebentar, saya mikir dulu ya. Kenapa turunan y itu 2y dy dx? Turunan x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 25. Kalau yang itu 0. 2y. Ya, 2y dx. Kok saya mendadak lupa ya? Intinya kalau pangkatnya 1 itu turunan y pangkat 1 turunannya dy dx. Kalau pangkat 2 itu berarti 2y dy dx. Kalau pangkat 3 3y pangkat 2 dy dx gitu ya. Dan seterusnya. Ada contoh lagi enggak yang
bisa kita telah ini. Nah, kalau misalkan 5Y pangkat 3 berarti 5 dikali 3Y dy dx. Itu di sini menerangkan bahwa dy dx itu kan turunannya ya. Oke, di sini 2x di sini. Oh. Oke. Ini kan kenapa muncul dy dx? Karena di sini kan seperti tadi ya, apa namanya tadi fungsi komposisi ya. Di sini turunan 5Y yang pertama kita anggap berarti turunan dari oke. Sebentar. Kayaknya mending ditulis lah. Oke, saya jadi ingat kembali. Oke. Misal sebentar. Masih ngajar ya? Cek suara saya terdengar? Halo? Dengar, Pak. Oke. Mohon maaf tadi ada sesuatu. Siap. Wah, ini hari ini gak ada tugas padahal. Jadi contohnya gini, misalkan Y itu sama dengan 3X kuadrat. Kalau Y pangkat 2 itu sama dengan 3X kuadrat. Ini kan Y pangkat 2. Nah, sehingga kalau misalkan saya punya U sama dengan 3X kuadrat pangkat 2, turunannya apa? Turunannya adalah yang fungsi luar dulu, 2 yang kurung 3X kuadrat dikali turunan ini 3X kuadrat. 3X kuadrat jadi 6X ya. Nah, analoginya yang tadi turunan dari 3Y ini adalah turunan si Y dulu, yaitu 3Y kuadrat dikali turunan dari ini ya. Turunan dari fungsi yang ada di dalamnya, si Y yang kalau misalkan ini. Nah, kita sebut turunan dari Y atau dy, sedangkan variabelnya si X. Nah, ini dy dx. Nah, kenapa munculnya seperti ini? Jadi muncul ada 2. Gitu. Sehingga ketika kita menurunkan di sini Y pangkat 2, turunannya adalah sebentar. Ya, yang ini ya. 7X turunannya 7X dikali
Turunan dari Y pangkat 2 adalah 2Y dikali dy dx. Alasannya yang tadi ya, itu alasan yang benar kok. Nah, pun yang sebelah kanan turunan dari 2y pangkat 3 jadi 6y pangkat 2 dikali dy dx. Yang bawah pun sama, dy dx. Sehingga dy dx ini dikumpulin menjadi dy dx ini tambah ya, berarti di sini 6y kuadrat dikurangi yang ini 7x dikali 2y dy dx gitu kan. Nah, yang kanan masih sama nih, 12x kuadrat plus 7y kuadrat. Ini benar ya, 7y. Oh ya, ini benar. Nah, sehingga di sini 12x kuadrat plus 7y sama dengan yang ini digabungin. Ini sama ini kita hitung ya. Berarti 6y kuadrat, oh dy dx-nya taruh depan, dy dx biar gak bingung. 6y dikurangi 7 kali 2, 14 ya. 14xy. Dy dx-nya udah ditaruh depan. Sehingga ini pindah lagi menjadi, ini kan kali, pindah jadi penyebut. Oke. Berarti 12x kuadrat plus 7y kuadrat. Ini pindah ruas segini ke kiri. Jadi 6y kuadrat min 14. Nah, tulisannya jelek. 14xy. Nah, sama dengan dy dx. Kan ini turunan dari y, yaitu dy dx. Nah, kalau di buku sih nulisnya yang benar ya, dy dx sama dengan 12x kuadrat plus 7y kuadrat per 6y kuadrat min 14xy. Selesai. Jadi turunnya gitu. Intinya tujuannya di sini, dy dx sama dengan. Nah, seperti itu. Coba kita nyari satu contoh lagi yang agak lebih tidak menantang. Oke. Coba kita cari ya. Jangan panjang. Ini 7. Oh, 8 nih kayaknya masih agak 6. Kayaknya susahan 8 deh. Kita 8 aja deh. Oke, 8. Cari turunan. Oke. Nah, cari turun dari sini. Ya, ini langsung ini aja ya. Dx dari x kuadrat y sama dengan dx dari 1 ditambah dx dari y kuadrat x gitu ya. Nah, ini turunan dari x kuadrat y berarti jadi 2 nih. Sekarang yang kita turunin x ya dulu. Berarti 2x dikali y-nya nggak diturunin tetap. Ditambah x kuadratnya masih, y-nya diturunin. Jadi dy dx. Sama dengan turunan dari 1 0 ya. Tambah turunan dari y kuadrat seperti tadi. Turunan dari y kuadratnya dulu berarti 2y dy dx dikali x. Sekarang turunan dari x, y kuadratnya masih, terus turunan dari x 1 ya. Oke. Selesai. Yang ada dy dx-nya ini kita pindahkan ke kiri aja ya. Berarti x kuadrat dy dx ini positif, pindah kiri jadi negatif. 2y x dy dx sama dengan ini 2x
Y. Oh, ini udah nggak ada ya. Oh, ini nih plus Y. Ini nih plus Y kuadrat. Nah, berarti dy dx-nya taruh depan, dy dx berarti x kuadrat ini min 2xy sama dengan 2xy plus y kuadrat. Nah, ini pindah ke kanan ya. Sehingga dy dx sama dengan 2xy plus y kuadrat yang ini dibagi yang kanan, yang kiri ya, pindah kanan, x kuadrat min 2xy. Selesai. Gitu. Adapun kalau misalkan dicari nilai y-nya berapa juga sebenarnya ini harusnya sih bisa ya, tapi ini soal ini nggak bisa ya. Kalau soal yang ada angkanya atau turunan tertentu gitu ya, ini bisa ditemukan. Oke, itu untuk materi hari ini. Ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan terlebih dahulu? Kalau nggak ada, kita cukupkan. Sebentar, kayaknya tadi ini nggak ada tugas sebenarnya. Oke, kita absen dulu. Pak Muhammad Arya Sandika hadir, Pak. Junaidi, Ridho, Hadir Pak, hadir. Muhammad Maulana Gibran, Bombi, Hadir Pak. Bombi hadir Pak. Hadir Pak. Bombi Sela, hadir. Asep, Asep hadir Pak. Hadir Pak. Asep hadir. Fajar, Hadir Pak. Asep hadir Pak. yaudah. Devi, Devi hadir Pak. Muhammad Sabil, Nabil hadir Pak. Muhammad Fazril, Hadir Pak. Endris, Safrudin hadir, Pak. Hadir Pak. Safrudin, Hadir, Pak. Ajis, Ajis hadir Pak. Galih, Bapak nggak apa-apa. Mau difoto Refrifa, masa sih? Muhammad Hadir Arya, Pak. Muhammad Arya, Krisna, Hadir, Pak. Muhammad Arya hadir, Pak. Ini kak Krisna gambar nggak ini ada enggak? ya. Ayo gua nggak gambar mana? Terus aja nggak bisa. Oke, untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini. Kita minggu depan ada kisi-kisi ya sepertinya, atau mungkin apa namanya, bentuknya video atau dan yang lain lah. Intinya minggu persiapan UTS ya sebenarnya. Mungkin itu dulu untuk malam ini, saya cukupkan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya matikan ya.